Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Itu adalah salah satu ungkapan dari Bung Karno yang saya sangat setuju. Kita harus tahu tentang sejarah bangsa kita, salah satunya mengetahui pahlawan dan tokoh yang berjasa untuk bangsa. Saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah kehidupan Bung Karno atau yang lebih lengkapnya Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau disebut Bung Karno dalam sejarah tata negara Indonesia tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau dengan Dr. Andes Muhammad Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan beliau juga membangkitkan dan memberikan jati diri bangsa serta meletakkan dasar negara Republik Indonesia melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno adalah Bapak Bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi dan Ida Ayu Nyoman Rey. Awalnya Bung Karno diberi nama Kusno. Dikarenakan sering jatuh sakit, maka menurut kepercayaan Jawa, Kusno berganti nama menjadi Soekarno. Ibunda Soekarno adalah pekerja keras yang kerap bercerita tentang kisah perjuangan leluhurnya. Dan selain ibu, terdapat perempuan lain yang sangat menyayangi Soekarno, yaitu Sarinah. Kasih sayang Sarinah lah yang memberikan pesan mendalam bagi Soekarno untuk selalu mencintai rakyat jelata. Pada umur 16 tahun, Soekarno bergabung dengan perkumpulan politiknya yang pertama, Tri Coro Darmo, yang berubah menjadi Jong Java. Jong Java aktif mengembangkan kebudayaan dengan tari Jawa dan gamelan. Namun, Soekarno berusaha membuat organisasi itu berlandaskan kebangsaan. Dalam suatu rapat Jong Java pada tahun 1921, Soekarno menegaskan arti pentingnya simbol dari kepribadian Indonesia. Pada 4 Juli 1927, bersama Sartono, Sunario, Anwari, dan lainnya, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau dikenal dengan PNI. Pada tahun 1927 itu pula, Soekarno mempelopori berdirinya PPKI, gabungan organisasi dan partai politik yang bertujuan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Karena kegiatan politiknya, pada tahun 1930, pemerintah kolonial Hindia Belanda menangkap Soekarno dan memasukkannya ke penjara. Setelah bebas, Soekarno kembali meneruskan kegiatan politiknya. Soekarno pun kembali ditangkap dan diasingkan ke Ende, kemudian ke Bengkulu. Pada tanggal 16 April 1943, Soekarno bersama Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur membentuk Pusat Tenaga Rakyat. Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Jepang secara terbuka. Ini sebagai siasat untuk kemerdekaan Indonesia. Sementara Sultan Syahrir bergerak di bawah tanah. Soekarno menggunakan tawanan tentara pendudukan Jepang untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan membentuk pembela tanah air atau PETA, di mana yang akan menjadi cikal bakal TNI. 1 Juni 1945, Soekarno melahirkan istilah Pancasila yang menjadi dasar negara dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Soekarno menggunakan badan bentukan Jepang ini untuk membulatkan tekad kemerdekaan. Pidato di hari Jumat tersebut diterima oleh sidang dan di masa akhir persidangan BPUPKI. Sila-sila dalam Pancasila itu disahkan, masuk dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, kita telah menyiarkan semboyan Indonesia Merdeka. Bahkan sejak tahun 1932, dengan nyata-nyata kita mempunyai semboyan Indonesia Merdeka sekarang juga. Itulah yang disampaikan oleh Soekarno. 16 Agustus 1945, pada pukul 3 pagi, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta menolak permintaan tersebut. Akhirnya mereka diculik oleh sejumlah pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Menjelang malam, Soekarno dan Hatta dijemput pulang dan kembali ke Jakarta oleh Ahmad Subarjo. Tiba di Jakarta, mereka meminjam rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih yang dijahit Ibu Pakwati Soekarno dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian cerita singkat mengenai Soekarno sang proklamator. Saya berharap nilai-nilai juang Bung Karno dapat menginspirasi kita anak muda untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar di mata dunia. Terima kasih, merdeka!